Shalom, selamat pagi. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema menjaga hati. Karena hati ini adalah pusat segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Apakah yang baik kita lakukan, apakah yang buruk, sebenarnya itu bermula dari hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi hati ini harus kita jaga secara hati-hati. Jangan sampai hati kita ini jadi hati yang jahat. Hati yang jahat akan mengeluarkan pikiran yang jahat, tindakan yang jahat, perbuatan yang jahat. Tetapi kalau hati kita baik, maka kita akan mengeluarkan yang baik juga. Pikiran kita bisa merancang hal-hal yang baik, bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif, bisa membuat kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Dan yang terutama, kita bisa berbuat baik kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi arti waspada atau berjaga-jaga artinya bahwa kita harus menjaga hati ini jangan sampai disusup oleh kuasa-kuasa kegelapan atau si jahat. Karena kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi seterunya Tuhan. Hati ini kenapa perlu dijaga? Karena hati kita yang baik akan memancarkan kehidupan di dalam diri kita. Kalau kita melihat orang ada yang bisa berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat. Ada orang yang memikirkan kebaikan, ada orang merancang kerusakan. Kenapa bisa dua hal ini ada dalam diri manusia? Jawabannya adalah karena hati. Itu sebabnya hati kita ini harus kita jaga. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Tidak ada cara lain selain merenungkan firman Allah, membaca firman Tuhan, berhubungan dengan Allah di dalam ibadah, dalam persekutuan, maka kita akan bisa memiliki hati yang dibaharui. Karena kalau tidak ada Kristus bertahta di dalam hati, maka hati manusia itu akan busuk, hati manusia itu akan jahat. Walaupun ada keinginan yang baik di dalam dirinya, tetapi yang keluar adalah yang jahat. Kenapa, saudaraku? Karena hatinya telah mengeras, tidak ada Tuhan di hatinya. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga hati ini. Kenapa ada pertengkaran? Kenapa ada orang mau bunuh-bunuhan, saling menghancurkan? Bahkan saya pernah melihat saudara kandung bermusuhan. Mereka tidak pernah ada kesepakatan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengampunan, tidak ada kebaikan di dalam diri mereka. Kalau mereka melihat saudaranya, ingin rasanya membunuh. Kenapa, saudaraku? Karena hatinya telah dibiarkan tanpa dijaga. Nah, sekarang kita akan melihat firman Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati ini? Yang pertama, alasan kita menjaga hati kita, bahwa hati manusia itu adalah pusat segala rancangan. Dalam Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Artinya manusia itu memiliki begitu banyak rancangan. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki kelebihan daripada ciptaan yang lain. Manusia itu memiliki rancangan-rancangan yang hebat. Dan kalau rancangan-rancangan yang hebat ini tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan, maka yang dilakukan adalah kejahatan. Maka yang dilakukan adalah kerusakan bagi manusia itu sendiri. Sehingga kalau hati manusia itu penuh dengan rancangan yang begitu hebat, libatkan Tuhan. Taruh Tuhan di hatimu. Supaya apa? Supaya kehebatan yang ada dalam diri manusia, dalam hati manusia itu, tetap pilihannya adalah keputusan Allah terlaksana. Bagaimana kita bisa menaruh hati Tuhan atau pikiran Tuhan atau rancangan Tuhan ada dalam diri kita? Tidak ada cara lain selain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertahta di dalam hati.
memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, memiliki ibadah yang kontinu, terus menerus dari hari ke hari kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Allah, kita menggali firman Tuhan itu dan memiliki kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita. Maka dengan hubungan yang begitu intens dengan Tuhan akan membuat hati kita bukan hati yang jahat. Tuhan akan jamah hati kita, Tuhan akan menaruh rancangannya sehingga rancangan manusia yang begitu banyak itu akan dimurnikan Tuhan menjadi rancangan yang hebat, yang isinya adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera, kebaikan, dan kemajuan, yang intinya adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati ini bisa disucikan kalau kita jaga. Jangan berkompromi dengan segala keinginan dunia, keinginan daging. Karena seringkali ini disusupi oleh keinginan si jahat. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap suci. Karena kesucian hati ada berkat yang Tuhan sediakan. Yaitu apa? Matius pasal 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi kenapa kita harus menjaga hati? Supaya kita ini tetap suci hatinya. Karena dengan kesucian hatilah kita bisa melihat Allah. Melihat Allah tidak melihat secara kasat mata. Tapi melihat Allah artinya adalah kita bisa memahami, bisa mengerti pikiran Tuhan, rancangan Tuhan. Kita bisa memahami firman Allah dengan benar, dengan tepat, tanpa ada penyimpangan. Jadi kalau kita memiliki hati yang suci, maka kita bisa memahami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa saya datang ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini bukan hanya untuk mengejar keinginan daging saya, kepuasan hidup saya, tetapi saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menangkap perintah Allah dan saya akan mengeksekusi setiap perintah Allah itu dalam tindakan perbuatan baik, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan begitu banyak hal-hal yang besar yang kita bisa lakukan ketika hati kita suci, karena kita bisa melihat Allah dalam perspektif yang benar. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Supaya hati kita ini bisa bergembira. Karena ada berkat yang sangat indah di dalam hidup orang ketika dia memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira ini penting bagi orang percaya. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak orang sekarang mengalami sakit yang begitu menekan. Padahal baru saja dia berolahraga, dia sudah menjaga makanannya dengan baik. Tetapi kenapa dia harus sakit? Orang sakit akan tertolong ketika dia bisa bergembira hatinya. Jadi saudaraku, kalau engkau sedang mengalami keadaan yang berat, punya masalah, engkau punya sakit penyakit, periksa hatimu. Kalau hatimu penuh kepahitan, hatimu penuh kekecewaan, hatimu penuh dendam, saya mau katakan tubuhmu akan menjadi sarang penyakit. Karena Alkitab mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hai sahabatku, bergembiralah, bersukacitalah senantiasa. Ucapkan syukur dalam setiap peristiwa yang kau hadapi. Kita tidak hanya bersyukur kalau keadaan kita baik-baik saja. Tetapi bersyukur dalam segala hal artinya walau engkau punya masalah, engkau sakit, engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, tetaplah ucapkan syukur kepada Allah. Dengan cara demikian, maka hatimu akan terjaga. Engkau bisa bersukacita, engkau bisa tersenyum, engkau bisa tertawa dengan lepas. Walau ada beban, tetapi hatimu yang melekat kepada Allah akan membuat engkau bergembira dan bersukacita. Sehingga benarlah kata Nats ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau engkau lagi sakit di rumah sakit, terkapar, lemah, tak berdaya,
Saya tantang saudara, bangkitkan hatimu dengan hati yang gembira. Bangun hatimu untuk bersukacita. Lepaskan semua belenggu beban yang begitu kuat menindih. Dan mulai bersama dengan Tuhan. Katakan, aku mau bersukacita. Aku mau bergembira. Aku akan memuji Tuhan. Biasanya hati orang yang gembira, maka mulutnya penuh dengan pujian kepada Allah. Dia akan bernyanyi. Dia akan memuji Tuhan. Dia akan bersyukur. Dia akan melakukan kebaikan. Karena dengan hati yang gembira akan menjadi obat yang manjur bagi kita yang percaya. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati orang yang serong tidak mungkin bahagia. Kalau kita jaga hati kita, tidak serong, tidak ada iblis di hati kita. Tidak ada ruang bagi kuasa-kuasa si jahat di hati kita. Maka kita bahagia. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak pernah mendengar Alkitab firman Allah, kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan dengan setia, kita tidak pernah memuji Tuhan, yang ada keluar dari mulut kita sumpah serapah, menghakimi orang, menghukum orang, menindas orang dengan kata-kata kasar. Itu adalah hati yang serong. Hati si jahat ada di dalam dirinya. Hatinya jahat, saudaraku. Saya mau katakan, tidak akan pernah engkau menemukan kebahagiaan kalau hatimu jahat. Amsal 17 ayat 20 berkata, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi hati dan lidah itu ada hubungan. Kalau hatinya serong, hatinya jahat, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Semua kebohongan, semua tipu daya, semua jerat. Coba perhatikan saudaraku, kalau ada orang mulutnya jahat, kata-katanya kotor, kata-katanya hanya bisa mengeluarkan fitnah, sumpah serapah, kata-kata yang melukai hati orang. Sebenarnya hatinya lagi serong, saudara. Hatinya jahat. Hati orang yang serong, hati orang yang jahat, itu pertanda dia jauh dari Tuhan. Dia tidak dekat dengan Allah. Sehingga iblislah yang menguasai hatinya dan akibatnya dia pun melakukan kejahatan. Jadi hati-hati saudaraku. Kalau saudara mulai kata-katanya tidak terkontrol. Engkau hamba Tuhan, engkau anak Tuhan, engkau pendeta, engkau pastor, engkau pelayan Tuhan. Tetapi mulutmu pedas. Mulutmu itu melukai hati banyak orang. Saya ragu jangan-jangan hatimu jauh dari Tuhan. Jangan-jangan hatimu sudah membatu. Jangan-jangan hatimu dikuasai si jahat, saudara. Tidak ada gunanya apa yang kau lakukan itu. Kalau pusat hidupmu yaitu hatimu jahat di mata Tuhan. Hari ini saya katakan bertobat. Datang kepada Yesus Kristus, akui kesalahanmu dan mulai bertobat. Kalau tidak, engkau akan celaka. Engkau akan jatuh. Engkau akan binasa. Engkau akan dihancurkan. Dan engkau tidak akan dapat apa-apa. Di dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati dan rendah hati itu ada di dalam hati manusia. Kapan dia tinggi hati, kapan dia rendah hati. Ketika seseorang jauh dari Tuhan, maka dia sulit untuk rendah hati. Karena orang rendah hati itu adalah orang yang hatinya sudah dijamah Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Allah hatinya bisa rendah hati. Tidak menyombongkan diri. Tetapi begitu Tuhan tidak ada di hatinya. Hatinya jauh dari Tuhan. Maka orang itu akan sombong. Orang sombong biasanya suka merendahkan orang lain. Dan dia menganggap dirinya hebat. Dirinya jauh lebih hebat dari yang lain. Padahal sebenarnya bodoh. Jadi kerendahan hati akan mendahului kehormatan. Orang-orang yang rendah hati akan dihormati. Coba saudaraku, kalau ada orang, kalau dia bicara tinggi selangit, ya kan? Dia hanya bisa menceritakan keberhasilannya. Bahkan keberhasilannya dibumbu-bumbui. Bahkan ada orang membuat dirinya terhormat dengan kata-katanya, tapi kenyataannya tidak. Itu berbohong, berdusta. Saya katakan jangan jadi orang yang berdusta. Orang yang berdusta hatinya jauh dari Tuhan. Kalau hatimu jauh dari Tuhan,
maka iblislah yang berkuasa. Dan pikiran iblis, hati iblis akan ada di hati orang yang jauh dari Tuhan. Jangan anggap remeh. Persekutuanmu dengan Tuhan sangat menentukan. Karena dengan kesetiaanmu beribadah kepada Allah, membaca Alkitab, merenungkan firman Allah siang dan malam, membuat engkau bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau dalam keadaan apapun, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan menyertaimu. Tetapi kalau engkau jauh dari Tuhan, hatimu jauh dari Allah, maka iblislah yang mencengkeram hatimu. Sehingga apa yang kau perkatakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau pikirkan, semua jahat dan bertolak belakang dengan kehendak Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi tenang, hatinya mengandalkan Tuhan. Doanya pun bisa melalui hati. Ada orang berdoa dengan mulut, tetapi juga ada orang berdoa dengan hati. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 13 berkata, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saya katakan, Hana bisa berdoa, berbicara kepada Allah bukan lagi dengan mulut tetapi dengan hati. Sudah jarang manusia hari-hari ini berdoa dengan hati. Karena orang yang berdoa dengan hati adalah orang yang intim dengan Tuhan. Dia bisa curhat dengan Tuhan. Orang melipat tangan dan dia berdoa. Mungkin hanya air mata yang mengalir, tetapi hatinya sedang berteriak kepada Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana Tuhan akhirnya menolong Hana. Ya, dia sudah mandul, tidak punya anak. Tetapi ketika dia berdoa dengan hati, Tuhan menjawab dan mendengar doanya. Saudaraku, keempat hal ini mari kita renungkan bahwa menjaga hati itu penting. Apakah engkau seorang pemimpin? Apakah engkau seorang gembala? Apakah engkau seorang karyawan? Seorang pengajar? Apapun profesimu, kalau engkau menjaga hatimu dekat dengan Tuhan, maka engkaulah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, hati adalah pusat rancangan manusia. Kalau hati itu adalah pusat rancangan manusia, jangan berjalan sendiri. Libatkan Tuhan supaya keputusan Tuhan terlaksana. Yang kedua, karena dengan hati yang suci akan melihat Allah. Dan yang ketiga, karena dengan hati gembira kita akan mendapatkan obat yang manjur. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan yang keempat, karena hati orang yang serong tidak akan mungkin bahagia. Rendah hatilah di hadapan Tuhan supaya engkau memperoleh kehormatan. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.